Selamat sore pemirsa, bertemu lagi kita dalam Dialog Publik. Bagaimana kabar Anda sore ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu menjelang weekend kita. Nah pemirsa, pada edisi Jumat kali ini kita akan berbincang-bincang dengan perupa dari Kalimantan Barat dengan tema seni rupa, prestasi, dan profesi. Ya, kita perkenalkan dulu narasumbernya. Yang pertama sebelah kanan saya adalah Mbak Puji. Selamat sore Mbak Puji. Selamat sore. Baik. Sebelahnya ada Bang Rudi ya. Ya. Selamat sore Bang Rudi. Baik. Nah kita akan bicara mengenai seni rupa. Tadi Anda ini berdua menyebut diri Anda perupa. Perupa, iya. Iya, jadi perupa dengan pelukis bedanya apa ya? Kalau pelukis lebih spesifik melukis. Kalau perupa, kenapa kami tergabung dalam Perupa Kalimantan Barat? Iya. Itu di situ karena kompleks ya. Ada yang bikin mural, ada yang bikin sketsa on the spot, ada yang mungkin patung segala macam. Jadi intinya gitu. yang unsurnya rupa gitu. Rupa Jadi itu, satu seniman itu ternyata tidak hanya pelukis. Iya. Gitu. Iya. Kalau Mbak Puji apa selain melukis? saya memang fokus melukis. Fokus melukis. Kalau Bang Rudi? Ya, saya banyak sih, ada melukis, ada membuat kerajinan, terus yang berhubungan dengan seni lah. Baik. Alirannya apa? Wah, saya ini sok-sokan ini, nggak tahu itu pertanyaan klise. Alirannya apa? Ada juga yang bilang lukisan saya itu dekoratif, ada juga yang bilang apa pop art. Jadi saya terserah lah maunya disebut bagaimana. Nggak penting ya? Iya, saya mau melukisnya itu ya yang penting mau gambar apa silakan. gitu ya. Kemauan. Yang penting ada konsep. Ada konsep, tema apa yang harus kita angkat gitu. Itu aja. Kalau Mbak Puji apa alirannya? Saya lebih ke dekoratif. Dekoratif. Iya, cuman dekoratif itu saya lebih karya saya satu dekoratif, terus kedua lebih kepada simbol. Jadi tidak menggambar orang real gitu. Seperti tidak menggambar orang, tidak seperti orang, lebih pada apa ya, simbolisme ya? Iya, simbolisme. Okay. Jadi simbolisme kayak tadi bunga terung biasanya kan satu unsur yang sangat penting untuk suku Dayak, biasanya kan untuk identitas tato, kadang juga untuk motif-motif rumah panjang gitu ya. Terus juga untuk motif-motif baju-baju untuk daerah, mungkin untuk properti tari atau segala macam. Nah, saya mengambilnya menjadi sebuah spirit untuk dalam karya saya, bahwa arti bunga terung itu sebuah spirit apa ya, tokoh atau panutan yang biasanya kan menjadi identitas seseorang ketika dia menjadi panutan dalam masyarakat gitu. Oke, baik. Kalau Mbak Rudi boleh kasih contohnya nggak? Contoh. Kalau saya yang jelas abstrak saya agak kurang paham. Kalau ini saya paham ini. Masih bisa di masih bisa. Iya, ini Anda menyebutnya apa ini? Ya bisa dekoratif juga karena ada unsur-unsur garis, kontur-kontur di bagian pinggir. Temanya apa nih? Kalau temanya ini sendiri ini tentang kebudayaan yang telah bergeser oleh teknologi. Iya, itu kayak itu papan motherboard gitu tuh apa ya? Ya inilah salah satu teknologi ya, seperti sirkuit handphone. Sirkuit handphone. Jadi saya menerapkan di sini untuk menjadikan konsep saya sendiri gitu kan. Jadi setiap lukisan saya akan saya hadirkan seperti ini gitu. Ada sirkuit handphonenya gitu. Baik, luar biasa. Jadi Anda berdua ini saya simpulkan kalau lihat dari karyanya tuh beda aliran ya. Setiap orang punya ciri khas. Oke, baik, kita buktikan sebentar. Silakan, boleh nggak tolong? Saya pengen lihat hasilnya gitu loh. Ini aliran ini Mbak Puji sama Mbak Rudi ini hasilnya kayak gimana sih? Mungkin lah kameramen kami boleh duduk sini satu orang. Pak Tri, silakan Pak Tri. Mau dibikin sketsanya dengan dua aliran ya Pak? Coba. Boleh duduk lah Pak Tri. Oke. Baik, nanti kita sambil ngobrol boleh ya, sambil sketch. Aduh, ini barang-barangnya aja beda. Ini coba. Nah, ini menggambarnya pakai apa kayak begitu tuh? Yang Pak ini Rudi. Ranting. Oh, ranting kayu. Ranting kayu. Bagaimana ranting kayu bisa jadi pensil? Ya kalau media seni rupa sih bebas aja sih, pakai apa aja boleh. Yang penting bisa untuk dijadikan media media gambar. Iya, oke. Kalau Mbak Puji apa nih?
pakai karkol, tapi ini ranting juga, tapi ranting bakar. Iya. Ini dari arang. Dari arang ya. Ada arang, ranting yang dibakar. Oke, ranting yang dibakar. Baik, silakan sambil ngobrol ya. Iya. Ini Pak Trinya yang itu tuh. Nanti kita lihat hasilnya, beda alirannya tuh gimana. Baik, Bang Rudi ini punya pengalaman luar biasa di tahun 2003. Iya. Yaitu pada saat beliau ini diragukan kepiawaiannya, dikirim oleh Kalimantan Barat ikut lomba nasional ya Pak Rudi Iya. ya. Tanpa pendamping. Tanpa pendamping. Jadi ibarat orang ketek-ketek lah sendiri Iya, gitu ya. kayak mana ayam hilang induk. Kayak anaknya sendiri. Tapi ternyata juara berapa? Alhamdulillah juara 1. Juara 1 nasional. Gila. Iya. Bahkan mengalahkan Jogja, kontingen Iya, Jogja tuan dan rumah sebagainya. Jogja. Baik, tuan rumah. Baik, Pak Puji, bagaimana Anda menilai potensi? Saya bicara potensi, mungkin anak-anak boleh nggak? Boleh, Atau di boleh, bawah, ya. Potensi Anak-anak Kalbar. anak-anak Kalbar. Oke. Alhamdulillah kalau potensi anak-anak itu bagus ya, karena beberapa saya bukan melacak tetapi mendokumentasi beberapa anak-anak berprestasi. Karena biasanya saya diminta oleh taman budaya atau museum bila ada kegiatan melibatkan anak-anak, saya terlibat untuk menyeleksi karya mereka. Nah, seleksi itu dari mana? Dari mereka aktif berkarya sama mereka punya keunikan masing-masing anak. Iya. Jadi terus dia selalu berkarya atau tidak gitu. Tidak hanya gitu, terus dia juga Komitmennya itu ya. iya. Jadi kita tidak asal mengambil beberapa siswa untuk ikut pameran, tetapi ada kriteria tertentu, terutama kayak ukuran. Kira-kira kalau ada pameran kan kita tidak bisa bebas gitu ya. Iya, iya. Ukuran berapa kira-kira anak ini mampu tidak gitu. Jadi ada beberapa yang harus dilewati anak-anak untuk ikut pameran bersama kami gitu. Dan alhamdulillah beberapa juga kemarin ada perwakilan SD, ada SMP. Seingat saya ada satu anak SD waktu itu sempat dia berprestasi internasional itu di Toyota juara 2 Woi, internasional. anak Kalbar ini. Jadi yang juara 1 Myanmar, juara 2 Indonesia dan itu Kalimantan Barat. Namanya Angelin. Iya. Wow. Terus kedua yang terakhir ada pameran perupa perempuan Nusantara itu nasional sih gitu, dan Kalbar waktu itu dapat Verika, itu salah satu remaja yang mendapat penghargaan 5 karya terbaik Kalimantan Barat masuk, dan dia ternyata termasuk peserta yang paling muda. itu yang jadi ada poin-poin kalau potensi saya yakin sangat banyak untuk generasi jadi muda nggak, setelah nggak memalukan lah istilahnya. Oh, tidak, Ternyata kalau berpotensi memalukan ya kita tidak, cuman gini, ada beberapa yang perlu kami koreksi untuk kemampuan anak-anak bahwa masih belum berani mencoba media baru. Misalnya Misalnya kayak chat masih minim digunakan untuk anak-anak. Rata-rata masih menggunakan krayon dari usia TK sampai SMA gitu. Nah, kayak gini mungkin orang taunya karkol itu serbuk sama konte ya, serbuk konte sama pensil. Tapi apakah dia tahu ini? Ini benar-benar ranting ya, ranting yang dibakar, dan itu memang kita tidak bisa membuat, tapi prosesnya kan di oven ya, jadi dia sudah ada kemasannya, jadi gitu. Jadi saya tidak tahu. Rudy jadi masih pakai yang umum ya. Pernah. Jadi mungkin hanya beberapa perupa yang memakai, tapi untuk anak-anak belum pernah. Terus kedua, kadang menyempelkan pensil gitu. Pensil itu seolah hanya untuk sketsa, seolah hanya untuk coret-coret. Padahal pensil bisa juga dijadikan sebuah media karya untuk menjadi karya seni, bisa gitu. Tinggal kita mengolahnya. Karena dari pensil itu kan kita bisa mengolah dari garis, bisa menjadi arsir, bisa menjadi bentuk gitu. Itu yang belum di jadi masih terbatas pada comfort zone ya. Iya, jadi masih belum yang terbuka. taunya itu aja terus ya. Iya, jadi kayak kolase. Saya jarang menemui anak-anak pakai kolase. Tempelan tadi kayak kolase, makanya saya berani untuk kolase itu baru saya terapkan mungkin sekitar 2 tahun ini. Harapan saya jadi saya berkarya juga memberikan inspirasi kepada, bukan mencontoh ya, bahwa berkarya itu bisa apa aja. Karena jujur aja, kalau kita mengandalkan cat untuk di Kalimantan Barat terbatas. Ya sekarang gampang ya, ada online, cuman kan bagaimana kita dituntut untuk kreatif gitu. Kreatif itu bagaimana karya ini tidak sama dengan karya orang lain. Jadi intinya kita harus punya ciri khas
sendiri gitu, masing-masing seniman gitu. Jadi saya berharap juga siswa-siswa yang ada Kalimantan Barat, Pelajar gitu ya juga lebih kreatif, itu saja. Karena masih terpaku dengan bahan cat atau bahan krayon gitu. Jadi belum merambah ke kolase, mungkin hanya 1-2 anak. Baik. Itu Nah, dia lebih variasi gitu. Banyak yang agak meremehkan seni rupa, seni lukis. Ya, dianggap hiburan. Nanti saya kembali ke Mbak Puji, tapi saya tanya dulu Bang Rudi. Bang Rudi, Anda ini bakat alam, di karbit, atau apa profesional gitu, dari sekolah dulu, kemudian ya tahu teori dan sebagainya sampai sekarang? Anda yang mana? Ya dulunya sih sebenarnya sih awalnya dari senang dulu sih, dari kecil itu bang senang gambar. Bakat alam. Iya. Ya. Jadi mulai menjak SMP itu ya sempat baca, udah ketemu buku seni rupa. Jadi dibaca terus sampai ya itulah, karena tadi apa saking pengen tahunya Suka, gitu kan, ya. nah, seni rupa itu seperti apa. Alhamdulillah lah dapat ilmu udah banyak dari buku-buku yang telah saya baca gitu kan. Nah terus lanjut lagi di jenjang SMA-nya gitu kan. Ya pas SMA-nya juga dapatlah ilmu-ilmu dasar seni rupa, karena saya berjurusan apa, seni kriya. Nah, jadi di situ saya dapat dasar-dasar ilmu seni rupanya. Terus lagi dikirim ke nasional. Dan setelah itu saya lang buana lagi di Jawa, ketemu dengan pelukis-pelukis yang saya anggap top lah. Berguru ya? Iya. Jadi situ banyak pengalaman sekali gitu, iya kan, dari ya apa anak-anak yang akademis juga banyak saya mendapat ilmunya. Bang Rudi jauh-jauh sampai pergi ke Jawa itu, Iya. apakah berbeda ketika di sini atmosfernya, atau kemudian dan ketika Anda harus sampai ke Jawa itu apa yang dicari? Ya yang saya rasakan itu ya iklim berkesenian aja sih. Iklim berkesenian ya, di sana terasa ya? terasa sekali. Kalau di sana itu apa? Di sana nih misalnya kayak di Jogja gitu? Iya, di Jogja, di Semarang, terus juga tempat apa? Borobudur sempat di sana lama juga gitu kan, bergabung di sana. Jadi iklim berkeseniannya itu lebih seru ya dibandingkan Kalimantan. Ya nambah semangat untuk melukis gitu kan. Jadi sempat bikin sketsa gitu, turis-turis lewat gitu di Borobudur. Ya banyak sekali sih, karena mungkin perjalanan itu ada yang terbuang, ada yang tinggal tempat teman, ada yang dipajang tempat teman gitu kan, ya itulah proses saja. Jadi itu. Merantau ya, udah sambil cari ilmu dan sebagainya. Baik, Mbak Puji. Ya. Kalau kita bicara banyaknya prestasi itu, tapi seringkali seni rupa itu dianggap apa ya, sebagai ya senang-senang gitu. Jadi bukan bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Justru salah lah itu. Oke. Ketika bicara tentang seni rupa bukan bagian, kita istilahnya bangun tidur atau tempat kita tidur, kita pakai apa sih tempat tidur itu? Kasur. Pakai kasur. Nah, kira-kira kalau tidak ada unsur seni rupa jadi kasur tidak? Baik dari secara bentuk visual kasur atau mungkin spraynya atau warna, kita kan milih. Dengan memilih warna itu sudah seni. Setiap manusia punya itu, dan itu penting karena dengan warna itu, dengan seni itu, disitulah kita menjadi hidup, menghargai hidup gitu. Tapi banyak masyarakat kan tidak taunya, oh itu warna bagus. Warna itu kan unsur daripada rupa seni itu sendiri gitu. Yang itu mungkin karena tidak seringnya ada diskusi atau apa ya, orang taunya kebutuhan. Kan ada dua seni rupa itu. Seni itu kan ada untuk kebutuhan atau untuk seni murni sendiri. Nah, kayak ini berarti seni murni sendiri, memang untuk ungkapan diri. Kalau yang tadi untuk pakai berarti untuk terapan yang memang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Kayak gelas. Ini seni juga. Iya. Cuman untuk konsumsi. Jadi ada dua garis besar ya, untuk konsumsi. Jadi sama di mana-mana ada seni rupa. Iya, ini kan juga seni. Baik. Nah, sebegitu pentingnya ya Mbak Puji ya. Cuman saya sendiri merasa atau saya kurang informasi gitu. Jarang sekali ada event-event yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya itu
ada pameran gitu ya? Iya, seperti pameran untuk khusus anak SMA, Iya. atau pameran khusus untuk apa gitu. Yang diadakan dengan promosi yang gede sehingga orang berbondong-bondong pengen melihat. Iya. Agak kurang lah gitu. Gimana Mbak Pu? Apakah pemerintah selama ini kurang memperhatikan atau sebetulnya apa ya, informasi sebetulnya banyak cuman tidak dipromosikan? Oke, Gimana, Mbak Puji? sebenarnya kalau pemeran pemerintah tetap berperan. Kalau kami sebenarnya biasanya yang Korupa biasanya kan pameran gitu. Iya, Selama ini pameran. kita diwadahi Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat. Dan itu agenda itu masih minim, mungkin setahun hanya sekali atau 2 kali. Dan itu kalau sekarang setahun sekali atau 2 kali. Mengakomodir tidak? Mengakomodir, tapi hanya satu waktu pameran hanya 3 hari. Nah sekarang kalau waktu pameran 3 hari, istilahnya kan orang sibuk, kita tidak tahu Iya. kesibukan orang, bagaimana orang mengunjungi, biasanya kan weekend gitu ya, mungkin pas hari Minggu gitu. Tapi kalau kita pas pameran hanya 3 hari, ternyata selesainya tidak jatuh hari Minggu, ya akhirnya sepi gitu. Jadi tapi di poin-poin itulah pihak pemerintah sebenarnya masih mewadahi tapi masih terbatas gitu. Tetap support tapi belum maksimal. Yang terpenting juga adalah kita itu tidak punya ruang apresiasi kayak ruang pameran gitu. Kita kan tidak ada galeri gitu. Jadi itu juga menjadi sebuah pemikiran buat, kalau kami sendiri kan belum mampu untuk membuat sebuah ruang gitu ya. Seharusnya pemerintah juga istilahnya memberi ruang untuk perupa gitu. Istilahnya kan kalau untuk tari, pertunjukan tari ada taman budaya sampai sekarang gitu. Kalau museum mungkin juga hanya benda museum gitu. Tapi kalau untuk ruang pamer itu di Kalimantan Barat belum ada gitu. Jadi kalau di luar itu galeri gitu. Belum ada. Paling teman-teman hanya istilahnya membuat ruang sendiri kayak semacam kafe. Tapi kan terbatas sekali. Kafe juga istilahnya publiknya hanya untuk apresiasi gitu. Padahal kalau sebuah galeri kan manajemennya teratur tuh dari pola pameran, dari apresiasi, bahkan sampai kepada penjualan karya. Menjual. Iya, seharusnya. Cuman karena belum ada ruang. Kita bicara soal apakah seni ini bisa dibisniskan dalam artian bisa menjadi suatu profesi atau tidak, tapi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kami kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Publik. Saya ke Bang Rudi. Bang Rudi, apakah seni rupa ini, seni lukis, seni apa, itu bisa dijadikan sebagai profesi kalau di Kalimantan Barat? Kalau untuk seni lukis sendiri sih kayaknya belum lah ya. Tapi kalau ya? kebanyakan teman-teman tuh yang di iklimnya di Kalbar ini ya campur lah. Jadi tapi ndak keluar dari lingkup seni gitu. Artinya Oke, contoh-contohnya misalnya jadi ya, apa misalnya, gitu yang lebih bisa ada jadi profesi? yang selain melukis ada yang buat dekorasi, atau seperti saya ini buat apa properti alat lukis misalnya easel maupun kanvas lukis untuk kebutuhan teman-teman gitu kan. Nah, jadi itulah yang bisa untuk apa untuk kehidupan seniman di sini lah istilahnya, untuk apa melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau untuk melukis sendiri sih kayaknya belum lah. Tapi belum, kadang ya? Untuk event-event kawan-kawan memang ini sih apa antusias untuk apa ikut-ikut pameran. Jadi belum bisa ya kalau seandainya pelukis itu fokus sama melukisnya gitu. Nanti ada ini bayangan saya, ada agennya, ada manajernya. Jadi kerjanya melukis, nanti dikelola gitu. Itu belum. Ya kalau iklimnya ke sini kayaknya belum. Belum tapi, ya. Aduh sayangnya. Tapi mungkin ya enggak tahu sih nanti kapan gitu kan. Yang jelas kawan-kawan di sini semangat aja untuk apa melukis gitu. Memberi apa apresiasi kepada masyarakat di Kalbar ini gitu. Oke, Mbak Puji, ada tidak event yang akan datang ini yang bisa kita manfaatkan untuk ya menggali potensi-potensi lagi? Katanya dengar-dengar ada ya bulan April, Mei? May Day. Kebetulan Kalimantan Barat mendapat ruang spesial juga. Jadi informasi sebenarnya FDI, Forum Drawing Indonesia itu yang berpusat di Jogja itu mengundang seniman-seniman drawing, seniman-seniman gambar untuk ikut terlibat nanti di May Day, di acara Hari Menggambar Nasional gitu. Untuk anak kategori anak-anak? Itu bebas sebenarnya. Sebenarnya arahnya kemarin kepada ada enggak komunitas drawing gitu. Nah, untuk di Kalimantan Barat ini kan luar biasa ya. Tidak ada komunitas khusus, tetapi kayak gini mural. Ya teman-teman Perupa sendiri yang terjun. Ketika ada drawing gitu ya teman-teman Perupa yang turun. Makanya kami kemarin menghadirkan di Forum Drawing Indonesia itu membawa nama Kalimantan Barat, Perupa Kalimantan Barat untuk dilibatkan semua gitu. Nah, rencana kami nanti itu satu pameran, targetnya kalau tidak di gedung kemungkinan di kafe gitu. Bagaimanapun juga kita di mana? Di sini? Di sini, jadi masing-masing daerah. Oh, jadi masing-masing daerah. Masing-masing daerah harus membuat sebuah acara gitu. Yang itu ada hubungannya dengan drawing. Nah, mungkin drawing itu gambar. Gambar. Ini masuk drawing. Oh, ini termasuk drawing. Gambar. Kalau sudah warna-warna drawing juga. Itu bisa masuk lukisan kalau sudah warna. Oke, kalau udah warna lukisan. Jadi kalau sketsa itu drawing ya. Itu salah satu bagian dari drawing. Jadi intinya drawing kan gambar, garis garis. Terus medianya biasanya rata-rata kering, tapi dalam perkembangannya kemarin diskusi terakhir bahwa kan ada rata-rata akademisi yang terlibat dalam Forum Drawing Nasional ini, tetapi dari pihak panitia ingin merangkul beberapa teman-teman daerah itu mengangkat tentang lokalitas budaya yang ada di masing-masing daerah. Jadi intinya bebas. Medianya juga bebas, dan perkembangan drawing sendiri intinya lebih kepada bagaimana para perupa atau seniman itu memaknai drawing gitu. Itu tantangannya. Jadi mungkin kalau melihat kayak gini, oh biasa sudah pernah ada. Tapi kan apa yang bisa kita tampilkan nanti di acara Menggambar Nasional. Gitu ya. Berapa hari itu? Kalau harinya belum tahu, tapi kita target minimal paling tidak 3 hari kita fullkan. Jadi ada pameran, ada on the spot, nanti Perupa itu juga menggambar bersama. Terus gambar kita bersama? Hanya boleh untuk pelukis saja ini? Bebas, terus kita juga mungkin akan berbagi pada anak-anak pelajar yang mau belajar drawing. Kita ada workshop, dan yang tidak kalah pentingnya nanti ada diskusi juga. Jadi biar padat. Oke, wow.
Jadi diupayakan selama beberapa hari lah ya. Iya. Oke, ini tempatnya masih belum tahu ya. Mei, yang pasti Mei, tapi untuk tanggalnya yang pasti setelah Lebaran, mungkin seminggu atau 2 minggu setelah Lebaran ya, Oh, biar bisa fokus gitu. tapi Tapi tempatnya belum tahu ya. kemungkinan kita ke kafe ya, kafe yang direformasi, cuman ya di sana nanti kita infokan. Senangnya itu banyak mahasiswa di situ itu. Iya. Wah, luar biasa. Oke, nanti terlibat nggak Bang Rudi di situ? Ya, kita sama Kebetulan Mbak Uji ini koordinatornya saya perwakilan. sama Rudi. Oh, baiklah, baik, luar Gambar. biasa. Kita tunggu lagi ya nanti beritanya ya. Siap. Biar Iya. lebih seru. Jangan lupa promosinya, karena kadang-kadang tuh banyak yang nggak tahu kurang Iya. promosi gitu loh. Nah, kalau misalnya Bang Rudi sendiri, kalau menurut Anda kan sering melukis nih. Iya. Di Kalbar ini, itu aliran mana yang paling disukai? Ya, umumnya sih kalau di Kalbar ini selama yang saya tahu ini lebih banyak ke lukisan yang realis gitu. Realis. Iya. Contohnya? Contohnya ya misalnya lukisannya yang begitu mudah dipahami orang itu, diapresiasi mereka gitu kan. Melihat lukisan itu ya mudah dipahami gitu. Mudah dipahami ya. Iya, seperti lukisan-lukisan yang bertema sosial, melukis pemandangan atau alam yang ada sudut-sudut kota di Pontianak ini, gitu. Kehidupan Oh, lah. itu jadi realisme Iya, ya. realisme. Nah, kalau yang lain Kalau yang lain itu pun ada, kalau ketika kita pameran sketsa sering itu. sketsa jarang sih. Karena kita di sini pameran sketsa lebih jarang, lebih banyak pameran yang Lukisan ya. Jadi lebih pada realisme, Iya. ya, naturalisme. Iya. Kalau abstrak belum populer ya di sini ya. Kalau abstrak biasanya kalau kita ada pajang karya di hotel itu biasa sering terjual yang kayak gitu. Abstrak. Iya, karena di sana lebih banyak orang luar. Orang luar itu kan biasanya tuh nginap di hotel itu kan lihat ada pajang karya gitu kan. Ya, mereka lebih banyak dominannya melukis membeli karya yang seperti itu. Oh ya. Iya, jadi itulah terlihat Baik. kolonnya kita masih belum bisa untuk mengapresiasi karya-karya yang seperti itu gitu. Oke, Iya. baik. Nah, kalau misalnya melihat suatu lukisan, ya Bang Rudi, apa yang biasanya kadang-kadang saya melihat lukisan itu abstrak misalnya itu nggak ngerti gitu loh. Ini Iya. apa gitu loh. Jadi ketika melihat suatu lukisan, yang di pikiran kita tuh baiknya apa? Memperhatikan apanya gitu loh. Ya kalau saya mengamat sendiri sih, kalau saya kalau dasar-dasar seni rupa itu kan ada namanya irama, komposisi. Ya kemungkinan abstrak itu seperti itu. Jadi abstrak itu adalah susunan-susunan warna ketika Susunan-susunan warna. Iya, susunan. Jadi kalau dia tidak berwarna itu bukan abstrak ya. Abstrak harus abstrak ada juga, warna. cuman kalau dia tidak berwarna ya artinya kan tetap ada menampilkan bentuk gitu kan. Oke, baiklah. Tadi Bang Rudi lebih pada apa ya? Naturalis, realisme ya, realis ya. Iya. Oke, gambarnya udah jadi ya? Boleh Iya, tunjukkan ke kamera? gambarnya udah jadi. Silakan. Ini sketsa. Sketsa. Kameramen juga. Apa kameramennya jadi ganteng kayak model gitu? Enggak, emang ganteng aslinya. Iya. Aslinya emang ganteng. Wow. Kalau sketsa ini kan lebih dilihat tuh goresan, ketegasan Baik. ketika kita melukis itu, ketegasan. Oh, kelihatan. ini namanya sketsa ya. Iya, sketsa. Oke, jadi ini apakah ini yang dilihat oleh Bang Rudi ketika melihat gitu di kepalanya tuh kayak begitu gitu loh. Ya kalau sketsa ini hanya untuk merekam aja. Misalnya kita ada berada di satu tempat gitu kan, ya kita jadikan Oke. untuk merekam perjalanan lah gitu. Merekam perjalanan. Dibuka aja silakan Bang Iya. Rudi, nggak apa-apa. Nah, ini sketsa ini realis ya. Ya ini realis. Realis ya. Iya. Oke gitu. Oke, wah. Jadi gampang gitu loh kalau saya lihat-lihat tulisan tuh ada ilmunya dikit. Oh ini
bisa agak sok sedikit gitu loh. Ini Iya. kalau abstrak saya tahu. Abstrak kalau sulit dimengerti, berarti abstrak deh ini. Kalau ini lebih gampang berarti Iya. realisme. Jadi Memang kan kalau abstrak kan lebih ke makna gitu kan. iya, Karena memang kalau diamati gitu alam ini memang adanya seperti apa gitu. Misalnya orang melukis ranting seperti apa ya mungkin ada aja alam yang seperti itu gitu. Iya. Jadi enggak bisa nutup kemungkinan kalau orang melukis abstrak itu enggak ada objek yang digambarnya. Pasti ada, cuman kita enggak tahu apakah itu berbentuk akar atau berbentuk apa ranting-ranting pohon ya. Bisa seperti itu gitu. Jadi memang yang punya background itu lebih mudah memahami kalau abstrak ya. Iya, lebih kalau yang memahami itu mereka itu kadang-kadang melihat bentuk, warna, kalau menarik ya indah aja gitu. Jadi kembali lagi kepada judul karyanya itu seperti apa. Dari situlah dia mengapresiasi karya abstraknya itu gitu. Kalau Bang Rudi menggambar misalnya, kayak tadi nih, itu memenuhi permintaan klien atau kadang-kadang itu kan kayak Bang Rudi sama Mbak Puji melihat objek yang sama, tapi hasilnya beda gitu loh. Karena punya apa ya preference ya, punya kesukaannya tuh lebih pada aliran apa, sukanya kayak gimana. Jadi kayaknya tuh kalau saya lihat seniman tuh punya sudut pandang tuh bisa beda-beda gitu. Nah kalau sudah seperti itu, nah apakah suatu karya itu ketika dibuat, kayak Bang Rudi buat, itu berdasarkan misalnya ini dong tolong gambar, ini dong foto saya, silakan letakkan di situ aja Bang Rudi, nggak apa. Apakah ketika menggambar saya misalnya itu berdasarkan kacamatanya Bang Rudi atau saya bilang pokoknya saya mau cantik-cantik ya, kulit saya jangan terlalu gelap, itu gimana Bang? Ya kadang juga kembali kepada kliennya. Misalnya kliennya itu yang ada yang saya mau lukiskan, minta lukiskan kamu gitu kan. Jadi akhirnya tapi memang saya memang suka dengan gaya coretan kamu katanya. Saya suka dengan gaya lukisan kamu. Nah, itulah di situ mereka memahami bahwasannya gaya lukisan saya itu berbeda dengan yang lain gitu. Jadi mau digambarkan saya sesuai dengan stylenya Bang Rudi. Iya, kadang ada juga yang klien seperti itu yang memahami, artinya kan dia memahami apa gaya khas seniman itu seperti apa gitu kan. Ada juga yang minta kemauan dia gitu kan, misalnya mau lebih bagus, lebih cantik dari yang aslinya gitu kan. Nah itu juga ada juga. Emangnya gitu. Kamera apa itu ya bisa pakai filter gitu ya? Iya. Ternyata pelukis juga harus ada filternya. Pernah saya juga ada baca cerita pelukis pelukis Indonesia lah gitu kan, ya kayak Pak Endra Gunawan itu kan. Pernah bercerita tuh anaknya tuh kalau bapak tuh ngelukis mbok jamu itu katanya dengan gaya bapak yang ya kenyot-kenyot gitu lah, tapi mbok jamunya senang dia bilang. Dia suka dengan gaya lukisan meskipun tidak persis, tidak sama ya, tapi dia tahu itu lukisan dia. Nah, itu interpretasi dari pelukisnya ya. Iya, seperti itu. Bahwa hidup tidak seperti ya segitu-gitu aja gitu ya. Luar biasa. Mbak Puji. Bakat kayak Bang Rudi ini kan dia bakat alam. Kemudian tidak melewati suatu proses pendidikan formal lah ya, misalnya ke institut seni rupa ya seperti itu. Jadi bakat alamnya. Nah kalau di Kalimantan Barat ini Pontianak itu anak-anaknya itu kayaknya kursus seni rupa tuh nggak ada gitu loh. Nggak ada memang. Nah jadi bagaimana kita kan harus mendidik dari awal nih bakat-bakat. Nah bagaimana anak-anak ini berkembang dong gitu loh. Jadi dengan adanya Perupa Kalbar, kami membuka anak-anak untuk saling diskusi atau mungkin mereka sharing gitu ya. Intinya banyak ke sana. Memang tidak ada pendidikan khusus sekolah seni ya di sini. Kalau ada kemungkinan mereka masing-masing pribadi. Jadi kayak aku ingin belajar kepada. Jadi kami mungkin beberapa perupa ada yang memang mengajar secara privat gitu ya. Model kursus privat gitu ya. Itu bagi yang mungkin mau menggali potensi lebih. Itu dulu sering ada, tapi untuk
jalan ke sini sekarang kan sudah ada istilahnya bimbingan secara online itu sudah terbuka. Terus ada YouTube yang bisa memberikan referensi. Cuman mungkin kalau YouTube agak susah ya karena kayak bagaimana istilahnya saya sering mendapati ya. Kadang anak-anak pegang krayon aja salah. Jadi terus mohon maaf ini mungkin juga masukan bahwa ketika kita menggunakan sebuah benda, bagaimana benda itu tidak terbuang sia-sia. Contohnya krayon. Saya melihat anak-anak kalau pakai krayon itu selalu diruncingkan semua. Berarti kan itu satu membuang. Bagaimana kita bisa memaksimalkan krayon itu ya? Jadi kalau udah tumpul jadi gimana? Andai kan krayon itu kita bisa memanfaatkan. Kalau mau bidang besar ya kita pakai yang besar. Kalau mau dia runcing kita miringkan dikit. Jadi teknik memegang krayon itu yang mungkin belum banyak dikuasai anak-anak. Jadi anak-anak taunya yang penting rapi. Gini nih, diraut, tumpul terus. Jadi mohon maaf kayak ini kan karkol dari ranting. Kalau kita mau tebal ya udah, mau tebal banget berarti miring. Tapi kalau mau kita runcing kita cari sisi yang runcing mana kita goreskan gitu. Jadi tidak perlu diraut, tidak perlu dipotong bagaimana gitu. Jadi pandai-pandai kita ini namanya apa ya, penguasaan media ya, penguasaan media yang mungkin banyak anak-anak belum paham gitu. Kecuali kalau mungkin dimanfaatkan jadi bahan kolase atau lukisan lagi kali ya. Bisa sisa juga. rautannya bisa. apa, gitu itu biasanya yang satu kepepet nggak punya bahan. Tapi di situ justru jujur saya kolase itu karena kebentur cat. Awalnya saya kan suka menumpuk itu lama, jadi saya bagaimana supaya cat itu tidak banyak. Bukan berarti pelit atau gimana, memang susah mencari cat dan luar biasa juga di sini harganya kan. Jadi saya tambahkan kolase bukan berarti itu, tapi saya memang tertarik dengan kolase itu intinya saya suka tekstur. Tekstur apa? Karena beda alirannya. Iya. Jadi karya yang bertekstur gitu. Jadi kelihatannya mungkin ada keunikan di situ. Oke Mbak Puji, kita lanjutkan kembali mengenai bagaimana kita memupuk skillnya anak ya, bakat-bakat anak itu di Kalimantan Barat. Dan apakah selama ini orang tua itu mendukung tidak? Karena selama ini kan kita mungkin kursusnya apa gitu. Tapi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Publik. Jadi kembali lagi tadi Mbak Puji, bagaimana sih seni rupa itu di mata misalnya kalau kita mau mengembangkan bakat anak itu kan tergantung orang tua juga. Nah selama ini kan orang tua itu sibuk mengkursuskan anak, kursus bahasa asing, kursus ini gitulah. Nah apakah ketika melihat bakat anak di bidang seni, apakah orang tua itu juga sama semangatnya ketika harus mencarikan tempat untuk? Rata-rata sama. Kalau saya lihat kebetulan beberapa anak yang punya potensi ya, saya kan bisa disaring ya.
itu orang tuanya juga dekat dengan kami beberapa perupa gitu, lebih sharing. Cuman tidak semuanya ya, kan ada dua sisi sebenarnya ketika menghadapi anak-anak gitu. Ketika dia di bidang seni rupa itu orientasinya apa? Apakah menggali potensi atau mencari juara? Oh, gitu. Dua-duanya bisa jalan karena di dua sisi itu penting juga ya. Kompetisi penting, menggali potensi juga penting. Cuman kemungkinan kekurangannya di kompetisi itu ketika anak dibimbing menjadi sebuah anak yang pintar menggambar istilahnya ya. Pintar melukis itu cenderung itu, mohon maaf mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapat saya bahwa bagaimana kita membimbing anak menjadi anak itu sendiri, kita gali potensinya. Mohon maaf nih, anak 1, 2, 3 ketika kita memberikan sebuah objek, bagaimana dia pasti punya imajinasi sendiri terhadap objek itu. Andai kan kita kasih satu bentuk pohon gitu, yuk kita gambar pohon gitu. Kalau kita kasih contoh pasti akan mirip, berusaha mirip gitu. Bagaimana kita memancing setiap anak itu untuk menggali lagi bagaimana bentuk pohon, bagaimana caranya, ya kita melihat segala sesuatu itu dari gambar. Tidak bisa kita hanya mengarang, pasti diawali dengan melihat. Kita tidak bisa tidak melihat. Jadi ketika kita menggambar, satu harus ada model, penting itu. Mungkin tidak ada di kayak autodidak pun istilahnya banyak on the spot ya. Jadi saya juga ingat waktu kuliah itu kita tidak boleh mengarang. Bukan tidak boleh ya, tidak diizinkan karena itu akan fatal gitu. Bagaimanapun juga memulai sesuatu gambar kita harus berdasar pada pengamatan. Jadi melihat objek langsung. Adalah gitu ya, adalah. Entah hasilnya nanti bagaimana, itu berarti ciri kamu. Istilahnya kita ada pohon nih di sini. Mungkin tangkapan anak pertama, kedua dan ketiga pasti beda. Yang pertama mungkin wah mirip sekali gambar pohon itu sesuai dengan aslinya. Yang kedua mungkin susah sekali gitu. Jadi ya semampu dia tangkap. Yang ketiga mungkin lebih imajinasi gitu, dalam arti dia kadang melihat pohon mungkin lain, tapi bentuk pohon itu masih ada gitu. Jadi disitulah mungkin kita bisa menggali potensi anak-anak, bahwa intinya kita memberikan sesuatu itu bagaimana. Kalau memang dididik secara kompetitif jangan sama gitu loh. Dalam arti kalau gambar pohon ya jangan bulat semua. Mohon maaf nih, ini koreksi ya. Mungkin kami sama Rudi saling melihat, teman-teman juga melihat bahwa ketika ada lomba menggambar gitu, selalu ada pohon di kiri dari kanan. Itu teori dari mana gitu loh. Seolah gini, gambar itu yang bagus gunung itu di tengah dan dia jalan begini, bener nggak? Itu udah jadul. Jadul. Jadi Sekarang intinya bagaimana kita pintar melihat situasi gitu. Nah, pohon-pohon sendiri istilahnya kan menarik sebenarnya kalau kita lihat. Oke, di sinilah hiasan. Pohon kan pasti beda ya. Tapi ketika digambar kenapa jadi sama gitu. Itu saya kira koreksi untuk para guru atau mungkin yang punya murid. Saya kira kalau teman-teman karena sering bincang-bincang sudah mulai dirubah. Cuman saya sering mendapati ketika ada lomba lukis ya, atau lomba menggambar, lomba lukis rata-rata selalu dipaksa untuk ketika di sebelah kiri ada sesuatu, di sebelah kanan juga dikasih sesuatu. Balance. Nah, yin and yang. Jadi akhirnya apa? Terkesan kaku gitu, dipaksa gitu. Istilahnya bagaimana? Kita kalau melihat keluar itu tidak juga sesimetris itulah. Karena kan kita lihat pintu kira-kira kalau kita ngelihat pintu itu dari depan memang aman sih, cuman lebih menarik dalam visual ketika dilihat dari agak samping gitu, karena di situ ada dimensi bisa melihat keluar. Mbak Puji, ini hasilnya, silakan dilihatkan di kamera. Ini interpretasi Mbak Puji tentang life. Life. Dalam nih, dari dekoratif tentang life, kehidupan. Ini boleh jelaskan nggak ini? Sebenarnya ini PR besar saya. Dalam arti satu, gambar-gambar saya memang simbol sebenarnya. Nah, ini simbolnya apa dipakai, Mbak? Sebenarnya ini secara global orang mungkin kalau yang Muslim pasti tahu ya, ini sebenarnya huruf Arab Nun. Cuman saya tidak akan mengaplikasikan huruf Nun itu menjadi Nun aja gitu. Jadi di sini huruf Nun itu kan artinya saya inspirasinya dari cahaya, cahaya di atas cahaya. Jadi spirit, saya ambil spiritnya gitu. Nun itu kan terjemahnya banyak. Ada sebutan ikan besar, ada sebutan sebagai perempuan feminim, ada tajam ya, pisau, artinya bahkan di Al-Quran disebutkan bahwa ini sebutan khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi spesial. Dari poin-poin spesial itulah saya tergerak untuk memaknai bahwa nur atau nun, saya ambil simbol nun itu menjadi spirit perjalanan
mungkin saya pribadi atau karya ini gitu. Nah di sini ada, kalau kita imajinasikan lagi, menjadi kayak sebuah perahu. Kenapa di situ ada kayunya di bawah? Ada kayunya yang intinya dalam kehidupan kita tetap butuh perjuangan mencari cahaya itu sendiri, meskipun di dalam diri kita itu bagian dari cahaya itu. Jadi karya-karya saya itu terus tadi dekoratif itu ada unsur menghias. Iya. Jadi kalau huruf nun luar biasa ya detailnya ya. Ketika nun tidak seperti itu saja gitu ya. Jadi inilah versi saya terhadap inspirasi huruf Arab nun sama perahu yang menjadi simbol perjalanan itu. Luar biasa. Luar biasa. Nun bisa jadi begini ya. Luar biasa. Baik, Mbak Rudi, sejauh ini bagaimana sebetulnya penghargaan masyarakat Kalimantan Barat terhadap seni rupa? Apakah mereka tuh misalnya jadi gini, kalau misalnya Bang Rudi ikut pameran, ramai tidak yang datang mengapresiasi sebagainya? Iya. Kalau untuk setiap kali kita adakan event pameran itu alhamdulillah ramai sekali gitu. Oke. Dan juga jadi harapan, berarti tertarik dong ya? Iya, tertarik. Harapan kita perupa ini memang kedepannya ya teruslah mengadakan terus pameran-pameran terus. Nanti publik akan tahu gitu karya-karya perupa Kalbar. Jadi bisa juga mengapresiasi karya-karya yang tidak seperti realis gitu. Sekarang kan yang yang laku ya, yang laku itu, realis gitu kan, gitu ya. Nah, itu suruh pakai filter lagi kan? Iya. Sementara kan kawan-kawan udah melangkah ke sana gitu kan. Jadi itulah yang saya lihat ketika ada event pameran tuh ya ramai sekali. Gitu. Oke, Mbak Rudi, ini kan kita zaman digital, ya kan? Apakah pengaruh digital ini dengan karya lukis? Pengaruh digital dengan karya lukis ini ya memang ini juga sih. Dulu-dulunya pelukis itu kan sebelum adanya digital, banner itu kan dah jatahnya pelukis lah kalau membuat baliho gitu atau ya? apa gitu. Sekarang adanya digital nih ya banyak pelukis itu hijrah itu. Pindah maksudnya hijrah itu pindah ini. Jadi desain grafis gitu ya? Ada yang desain grafis, ada yang ya itulah memanfaatkan digital lah gitu kan. Manfaatkan. Tapi itu dalam kehidupan si pelukis. Apakah digital itu mempengaruhi hasil karya tidak? Ada juga. Ada juga yang biasa pameran itu yang pakai media digital ya Mbak ya. Ada juga dijadikan karyanya gitu kan. Ada ya? Ada. Bisa ya mempengaruhi ya? Iya. Oke. Kalau Mbak Puji gimana? Apakah digital ini mempengaruhi minat pemuda di Kalimantan Barat tidak untuk fokus pada, jadi misalnya saya kan ada satu anak punya bakat, kan? Tapi karena digital jadi sibuk main game, tidak melatih gitu. Oh iya. Pengamatan saya kemarin beberapa itu menyampaikan bahwa ketika masa pandemi, akhirnya anak-anak tidak mau kan HP ya. Banyak aplikasi yang ditawarkan ke anak-anak selain belajar online segala macam. Ternyata beberapa anak juga mulai, meskipun tidak semua ya, mulai menyukai bikin karya lewat digital, melukis digital. Mengurangi nilai tidak? Kalau mengurangi nilai sebenarnya malah menambah kreativitas ya, dalam arti di situ memberi ruang buat mereka yang suka istilahnya suka digital gitu ya, istilahnya ya udah dialihkan ke karya gitu. Iya, karena kan selama ini kan tidak hanya menggambar teman-teman, tapi juga anak-anak. Ya, teknik, selama ini media, akhirnya ada, cuman mungkin kecenderungannya kurangnya akhirnya ke berkarya yang manual itu ditinggalkan, mungkin akhirnya ke situ. Tapi tidak semuanya, hanya beberapa. Ada yang masih imbang, kombinasi digital jalan, manual juga jalan. Jadi intinya tetap ada lebih banyak positifnya gitu. Jadi tidak, namanya perkembangan teknologi kita tidak bisa menghindari, harus kita jalanin gitu. Dimanfaatkan. Jadi dimanfaatkan. Kita tidak bisa menghindari. Terus untuk informasi-informasi link-link jaringan kan juga penting, sangat penting gitu. Karena dengan adanya digital itu kita lebih banyak terjaring komunikasi kepada pihak luar. Itu aja. Cuman kekurangannya di sini dari dulu
pecinta seninya, kolektornya itu masih terbatas gitu aja sih. Mungkin di luar sana ada yang punya ekstra properti gitu. Cuman kalau di luar itu kan untuk merambah ke seniman-seniman lokal itu juga harus bersaing kita. Kalau kita mau keluar harus bersaing gitu. Secara karya gitu. Kalau istilahnya makanya kita sudah mulai terbuka untuk ikut seleksi. Silakan kalau ada seleksi, kita kan ada web Rupa Kalbar. Jadi intinya informasi-informasi tentang perkembangan seni rupa masuk ke sana. Kita juga ada membangun jaring sama pihak luar juga. Cuman untuk masalah pameran keluar kita juga belum mampu bergerak ke sana. Jadi lebih menggali pada potensi-potensi yang ada itu kerjasama sama pihak-pihak yang ada di Kalimantan Barat. Oke, gitu. Kalau bicara soal pihak-pihak di Kalimantan Barat itu berarti termasuk swasta ya? Iya, swasta harus gitu. Jadi mungkin ada selama swasta ini yang gimana memberikan dukungannya? ruang. Alhamdulillah mungkin di tahun ini ya, di tahun ini banyak. Jadi ada kafe yang memang mengundang kita untuk on the spot, menyediakan ruang, bahkan karya kawan-kawan beberapa dibawa ke situ, dia mengambil ownernya untuk mengkoleksi gitu ya. Ada beberapa pihak ya dalam waktu dekat kan juga ada pameran cat air ya di Pecinan Gajah Mada gitu juga. Itu bagi saya juga sebuah ruang gitu. Dan di event jauhnya itu yang meskipun online ada 2 event besar yang utama ini ada drawing nasional, terus juga ada pameran perupa perempuan Nusantara itu juga kemarin ada tantangannya itu apa ya? Media kertas gitu. Media kertas. Kenapa? Konsepnya dari panitia begitu. Jadi selama ini pakai media kertas? Media kertas dalam arti kertas itu nanti diolah menjadi sebuah bunyi, suara, bunyi atau cahaya gitu. Jadi intinya memang PR sih, PR. Makanya kemarin juga saya sempat juga ini yang jadi konsep saya nantinya. Tapi untuk aplikasinya saya masih menggali. Kemarin saya sempat upload ke Facebook itu, saya kebetulan tertarik dengan tekstur karena di sini bahan kertas juga terbatas. Nggak mungkin saya kan awalnya suka kayu, nggak mungkin kayu. Akhirnya saya tertarik pada itu tempat telur tuh yang dari karton. Tempat telur itu dari karton itu kan dari kertas sebenarnya. Yang daur ulang itu kan? Iya. Itu lagi itu saya olah. Saya tidak tahu nanti karyanya gimana. Tantangan semoga tantangan. Jadi gitu ya kalau lomba itu seni rupa itu perupa itu ternyata jadi gini lah istilahnya. Kalau saya bilang saya medianya kulit telur gitu. Bisa jadi apa saja ya? Bisa. Kalau kulit telur itu mungkin jadi bahan salah satu kolase ya untuk tempelan. Bisa. Tapi kalau ini tempat telurnya. Ini tempat telurnya gitu ya. Jadi karton. Jadi apa sih nanti gitu ya? Sebenarnya ini konsep saya mau bikin ini menjadi sebuah karya dari ini sketsanya. Ini bisa menjadi karya sendiri, tapi saya coba aplikasikan kepada benda kertas itu. Tunggu tanggal 22 Juni. Tapi nanti berarti Mei dulu ya? Mei dulu ya. Mei Day kita drawing. Oke, baiklah. Mbak Puji, nggak terasa kita sudah sama-sama di sini di penghujung acara. Boleh tidak bikin closing statement buat pemirsa di rumah? Closing statement mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa, mungkin dalam rangka untuk memupuk potensi ataupun untuk Mei Day nanti, silakan. Oke, terima kasih. Untuk perupa yang ada di Kalimantan Barat, di bulan Mei Day nanti kita akan mengadakan menggambar bersama secara nasional, akan diliput oleh kawan-kawan juga, dan nanti arsip itu akan diarsipkan langsung dari FDI ya. Jadi kami mengundang beberapa seniman yang mungkin di daerah di luar Pontianak, mungkin kemarin ada yang di Melawi. Silakan gabung di acara bulan Mei nanti. Silakan pantau Perupa Kalbar informasinya. Semoga di acara Mei Day nanti kita bisa sama-sama menggambar. Suka-suka ya sebenarnya. Yang penting di situ kita menggali potensi yang ada di daerah di Kalimantan Barat. Terus kedua, kita konsepnya menggambar, drawing. Jadi medianya bebas, nanti aplikasinya terserah, tapi kuncinya adalah kita menggambar sama-sama. Boleh perupa, boleh anak-anak, silahkan gabung sama-sama. Karena nanti ada acara pameran, workshop, diskusi sama on the spot. Kalau mau tahu lebih jauh, mungkin ke websitenya?
Aliansi Perupa Kalimantan Barat. Aliansi Perupa Kalimantan Barat. Terima kasih sekali Mbak Puji, terima kasih sekali Bang Rudi. Satu sebentar. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dengan Perupa Kalimantan Barat, Mbak Puji dan Mbak Rudi. Semoga informasi tadi membawa manfaat bagi kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa. Makasih ya. Sama-sama.